Kita akan lanjut ke operasi vektor numerik. Operasi vektor numerik ini bisa vektor numerik ini sebenarnya sudah sama seperti tadi ya. Tapi sekarang kita bisa menggunakan vektor numerik ini untuk pertambahan. Ini vektor dan matriks sebenarnya. Dan matriks atau vektor numerik dan matriks ya, biar mudah. Pertama, kita bisa menggunakan penambahan, penjumlahan, dan lain-lain sebagainya. Ya, banyak sekali fungsi-fungsinya. Ini yang akan kita bahas sekarang itu sum, prod, product, ya, max, min, apalagi which dot max, which dot min, range, ada lagi length yang sudah kita pelajari, lalu ada mean, median, var, of, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi mungkin sort ya, kita bisa pakai sort. Ref dulu baru sort. Kita akan coba satu dan juga mungkin round. Ini argumennya x dan n. Kita akan coba menggunakan data yang sudah kita punya. Misalkan kita mau yang jangan matriks ya, karena lebih untuk ini kita pakai yang kita hapus dulu. Sekarang kita punya ini vektor pertama. Vektor pertama itu vektor 1 itu 4, 8, 9, 10, 11. Kita bisa menggunakan banyak sekali ini ya, sum, vec1. Prod, vec1. Lalu max, vec1. Min, vec1. Which dot max, vec1 ya. Which dot min, vec1. Range, vec1. Kita akan coba lihat di hasilnya ya. Length, vec1. Min, vec1. Median, vec1. Var, vec1, mungkin ini terlalu kecil. Conv, vec1. Ada ref, sort, round. Ref, sort, vec1. Atau ini bisa juga sebenarnya nanti ref sort vec1. Kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Dan juga terakhir adalah round. Mungkin round nanti kita akan coba terakhir. Sekarang sum. Lihat, sum artinya pertambahan ini 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19 menghasilkan 102.
Ya, jadi kita bisa langsung menjumlahkan berapa jumlah vektor tersebut. Lalu ada lagi prod, ya. Prod di sini artinya perkalian. 4 kali 6 kali 8 kali 9 kali 10 kali 13 kali 15 kali 18 kali 19 itu menghasilkan ini. Ini artinya ada berapa? Ini banyak, cukup banyak ya. Ada 1.152.403.200 ya. Ini adalah perkalian dari fact 1. Max. Artinya nilai terbesar di fact 1 itu adalah 19. Nilai terkecil fact 1 adalah 4. Apa bedanya which max dan which min dengan max dan min? Ini memberikan di urutan kemana sebenarnya vektor yang terkecil dan terbesar itu ada. Which.max. Artinya, kenapa 9? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, which.max itu merujuk ke 9. Artinya, elemen ke-9 itu adalah yang terbesar. Which.min itu fact 1. Ya. Sorry, fact 1 itu 1, karena 4 tadi ada di depan. Length atau range itu ada 4 sampai 19 ya, range-nya 4 sampai 4 paling kecil, 19 paling besar. Length itu ada 9, min artinya vektor-vektor ini min-nya itu 11,33. Oke, kita coba dulu ya. Saya lihat fact 1 ini kita ubah. Oke, kita nggak nulis fact 1 di sini. Atau nulis, enggak ya? Baik. Fact 1 kita ubah sekarang susunannya 13, 15, 18, 6, 4, 8, 9, 10, 19. Oke. 9 sama ya. Nah, sekarang kita coba which max dan min-nya jadi berubah ya. Nah, max sekarang ada di tetap 9, tapi minimum itu ada di elemen kelima ya. Nomor ya 4 kan elemen terkecil. Makanya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia berubah. Sekarang range-nya akan tetap sama karena tidak berubah 4 dan 19-nya. Length tetap 9, min. Nah, median itu 10, lalu var. Lalu kita bisa ini harusnya X dan Y. Harus ada 2 data yang sama panjangnya. Sekarang ref. Oke. Sort. Oke. Sebenarnya ini harusnya ref sort gini ya. Nah, ini kita nggak pakai ya. Kita pakai yang ini aja. Ya. Ini artinya kita sort data terkecil sampai terbesar. Ya, ini secara otomatis. 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19. Seperti yang tadi awal kita buat. Lalu kalau ref dalam kurung sort 1, itu kita mengubahnya, kebalikannya. Jadi artinya dari 19, 18, 15, 13, 10, 9, 8, 6, 4. Ya, jadi kita ini ascending, yang bawahnya descending. Oke. Tadi kita mau operasi ke matriks, itu kita bisa sebenarnya menggunakan data dari matriks. Misalkan tadi kita punya matriks ini ya, 555 atau ini aja yang M2 tadi. Kita punya matriks M3. Ya, kita punya matriks M3 ini. Itu kita bisa kalikan sehingga hasilnya ini menjadi sebuah matriks baru dengan perkalian yang sama. Misalkan kita punya skalar 2,
Skalar itu artinya sebuah ini, ya sebuah bilangan yang tidak ya tidak memiliki arah ya, artinya ini bilangan saja gitu, semua kan kali 2 kali M3. Kita lihat di sini bahwa awalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang setelah dikali 2, sekarang kita punya matriks artinya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, karena kita telah mengalihkan setiap elemen di M3 dengan 2. Ya. Hal ini juga bisa kita gunakan, atau misalkan kita ini M3 kurang 1. Kita lihat 1 kurang 1 akan 0 di sini. 2 kurang 1 di sini 1, 3 dikurang 1 ini 2, 4 kurang 1, 3, dan seterusnya sampai bawah. Ini juga berlaku untuk vektor, ya, bukan yang tadi yang kita punya, misalkan tadi ada vex 1 dan juga seterusnya. Atau kita punya sequence 3, tadi kita masih punya sequence 3. Oke, kalau sequence 3 kita kali 3 semua. Kali 3. Ya, kita bisa lihat jadinya 6, 6,4 dan seterusnya, 3 kali 3 itu 9. Ini adalah salah satu operasi yang dapat dilakukan pada vektor maupun matriks. Oke, selain itu, kita juga bisa lihat mengakses. Tadi kita punya matriks. Sama, sekarang kita bisa lihat dari ini tadi, yang vektor M3 tadi, kita misalkan mau yang V2-nya saja, atau bagian 2. Kita mau which.max M3. Ya. Itu 8, ya. Sampai artinya apa? Itu kita hanya menulis itu 8, tapi sekarang gini, kita mau melihat adanya di 2, ya. Oke. Sorry, M3 itu tadi, oh ya seperti ini, oke. Oke. Kenapa 4? Ya, karena tadi kita mau M3 di kolom kedua. Di kolom kedua itu ada 2, 4, 6, 8. Artinya, itu 4 ini artinya apa? Ada di baris keempat. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Yang terbesar tadi adalah 8. Sehingga itulah kenapa jadinya 4. Ya. Sama, ini juga pasti akan 4. Atau misalkan nanti jadi min itu pasti baris pertama. Ya, baris pertama karena 2. 2, 4, 6, 8 paling kecil adalah 2. Begitu dan seterusnya. Kita bisa main-main di situ. Nah, sekarang misalkan kita mencontohkan adalah penggabungan vektor dan penamaan. Kita hapus. Kita ingin punya sebuah vektor yang sama dengan vex 1. Tadi vex 1 itu kan ada angka seperti ini ya. Sekarang kita mau punya vex 2, tapi sekarang kita harus sama ya, ada 9 isinya. Kita asal aja ya. 8, 9, 14, 24, 23, dan seterusnya. Oke, pas ya. Ada ini. Nah, sekarang kita bisa kita tergantung. Kita ingin melihat ini sebagai vektor, sebagai baris atau kolom. Kita ingin menggabungkan dua buah vektor, itu ada 2 cara. Cara pertama itu menggunakan apa yang disebut dengan R-bin. R-bin, oke. Kita bisa vektor 1, vektor 2, vektor 3, dan seterusnya. Ya, ada juga namanya C-bin. Sama argumennya sama, tapi cara isinya juga sama.
Oke, sekarang kita mau menggabungkan vektor 1 dan vektor 2, tapi kita melihat mereka itu dari sisi row, ya. Artinya artinya mereka akan ditumpuk, ya. Mereka akan tetap punya 9 kolom, ya, dan kita akan tumpuk mereka. Contoh, kita ingin membuat sebuah data baru, ya. New set, misalkan. New set itu new set pertama ya, set pertama, Erbin, fact 1, fact 2. Ya, tadi kita kan nama itunya fact 1, fact 2 ya. Coba kita buka new set. Oke, ya kita lihat. Karena Erbin, di sini, lihat, Erbin itu artinya melihat mereka sebagai row, sebagai baris. Artinya pertama fact 1, itu ada ditumpuk di atas. Fact 2 ditumpuk di bawahnya. Jadi hasilnya ya seperti ini. Fact 1, 13, 15, 16. Fact 2 itu di bawahnya 8, 14, 9, 23, 5, 2, 4, 5, 2, 5. Sekarang, kalau kita punya set 2, tapi sekarang C bin. Fact 1, fact 2. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Sekarang kita punya 2 kolom. 9 baris, 2 kolom. Karena kita melihat mereka sebagai kolom. Ya, jadi kolom pertama, ini dilihat sebagai kolom pertama, ini dilihat sebagai kolom kedua. Inilah kenapa jadi ada bedanya dengan R bin dan C bin. Ya, R itu row, C itu kolom. Ya, kita mereka berdasarkan kolom atau berdasarkan baris. Ya, itu tergantung kebutuhan masing-masing nanti. Oke, sekarang kita punya ini, kita kan punya C bin. Oke. Kita punya C bin dan kita ingin memberi nama. Oke. Nama pertama misalkan ini berat itu sama dengan fact 1, tinggi contohnya, ini tidak sesuai ininya. Maka sekarang kita bisa lihat bahwa mereka sudah memiliki nama variabel, berat dan tinggi. Ya, argumen dalam R bin dan C bin itu sangat mudah, sangat sederhana, karena hanya menambah-nambahkan vektor apa yang mau ditambahin. Ya, jadi selama sepanjang koma ini, itu artinya vektor-vektor yang ingin dijadikan satu. Dan jika ada nama di depannya, lalu sama dengan, ini menjadi nama vektor, menjadi nama variabel tersebut. Ya, ini variabel berat, variabel tinggi. Ya, di sini kolom ini merupakan data tentang berat seseorang, lalu di sini tinggi seseorang. Contoh seperti untuk contohnya. Oke, baik. Kita sampai sini kita sudah lihat bagaimana caranya kita menggabungkan vektor dan memberikan nama untuk vektor yang ada. Dari situ juga kita bisa lihat bagaimana kita memperlakukan mereka. Apakah mereka sebagai row atau sebagai kolom. Ya, ini bisa R bin atau C bin. Lalu kita bisa memberikan nama dengan sangat mudah, yaitu memberikan namanya lalu sama dengan vektor mana yang namanya, lalu koma, diberi namanya tanpa perlu ada tanda petik atau double question mark. Langsung saja kata yang ingin dijadikan sebagai nama variabel di frame kita. Baik, sampai sini kita akan lanjut di part ketiga. Part keempat untuk mengimpor data dan lain sebagainya.